warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini dan juga memberikan kita nikmat sehat walafiat, serta nikmat kita bisa merasakan Ramadan pada tahun ini walau dengan suasana Covid seperti ini. Sholawat serta salam kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai kejayaan Islam seperti ini. Hadirin para netizen Cordova 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema tanggung jawab manusia. Dan alhamdulillah telah hadir dai muda kita, yaitu Ustadz Muhammad Ridho Bahtiar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Beliau ini mondok di Al-Multazam, Sepatan, betul? Ya, betul, Sepatan. Ya. Dan juga beliau ini kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang ada di Jakarta. Ya, Jakarta Pusat. Oh ya, Jakarta Pusat. Ya, beliau ini adalah calon ulama besar di Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja Mr. Ridho. Kita akan berbincang-bincang dan mengangkat tema tanggung jawab manusia. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih Ustadz, kenapa sih manusia itu harus bertanggung jawab? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad atayna ni'matal iman wal islam wa ni'matas syihata wal afiyah hatta nastati an nakuma sawma ramadana fi hadisana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama tadi Mr. Cipto bertanya, kenapa sih harus manusia yang tanggung jawab ya Mr.? Iya. Ya. Pertama-tama yang harus kita ketahui definisi daripada manusia itu sendiri. Nah, dalam Al-Quran manusia tidak hanya disebut dalam diksi insan, tetapi dalam berbagai diksi. Dalam bahasa Arab ada sebagaimana contohnya nas, insun, unas, insan, basyarun, abdun, dzurriyyatu bani Adam, dan juga bani Adam. Nah, kata insan sendiri disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 169 kali. Nah, maka berlakulah kaidah al-insanu hayawanun natik, yaitu manusia adalah hewan yang berakal. Nah, karena manusia diberikan akal inilah manusia mengerti perbuatannya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai dan juga tidak sesuai. Seperti itu. Manusia diberikan keistimewaan sendiri, yaitu akal daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka sebagaimana contoh, misal ada seekor hewan yang merusak tumbuhan atau misal merusak rumah gitu ya. Nah, itu nggak bisa dibebankan tanggung jawab ke hewan tersebut. Karena kenapa? Karena nggak diberikan akal, bertindak sesuai nafsunya saja. Tapi kalau manusia yang melakukan harus bertanggung jawab, karena sudah diberikan akal kok nggak dipakai untuk berpikir. Nah, dalam fikih syarat manusia itu sudah bisa dibebankan tanggung jawab. Yang pertama itu sudah balik. Balik itu adalah ciri-cirinya ya, antara balik perempuan dan juga laki-laki. Dan juga sudah memayyiz, bisa membedakan yang baik dan benar. Maka ketika misal ada seorang anak kecil yang balita terus memecahkan piring atau mangkok,
kemudian dimarahi sama orang tuanya, caci maki dan lain sebagainya. Itu tidak boleh sebenarnya. Karena bagaimanapun anak kecil itu belum bisa dibebankan tanggung jawab. Seperti itu. Maka tidak pantas misalnya ketika anak kecil membuat kesalahan kemudian sampai dimarahin bahkan dicaci maki. Seperti itu, Ustaz. Berarti al-insan hayawanun natik. Ya. Dan juga kalau misalnya kita melihat anak misalkan berbuat salah, ya sebaiknya kita nasihati saja ya. Nah, tidak perlu untuk memarahinya gitu ya, karena mungkin sifat anak juga kan masih labil dan juga kan mungkin ini ya belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya. Karena gitu. Gelas bisa dibeli lagi, piring bisa dibeli lagi, dan bisa dibersihkan. Tapi siapa yang bertanggung jawab di noda hati anaknya tersebut? Karena marahan orang tuanya seperti itu. Iya, berarti ini sangat bermanfaat sekali ya. Sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang tua, sebagai guru, kepada anak-anak kita menasehati kepada anak-anak kita gitu. Itu lebih baik daripada kita memarahinya gitu ya. Oke Ustadz, ini terima kasih Ustadz untuk penjelasannya di mengapa manusia ini harus bertanggung jawab. Oke Ustadz, di sini ada lagi nih Ustadz nih. Apa saja sih yang menjadi tanggung jawab manusia menurut Islam? Ya, tanggung jawab manusia menurut Islam itu ada 3. Yang pertama hablum minallah, hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hablum minannas, hubungan horizontal kita kepada Allah kepada manusia. Dan juga hablum minal ard, hubungan sirkel, lingkaran kepada bumi. Itu. Berarti di sini tanggung jawab kita ini menurut saya ada 3 ya? Ada 3. Yang pertama hablum minallah, hubungan kita kepada Allah ya. Kemudian kita ada hablum minannas, kita bagaimana kepada manusia dan juga masyarakat. Kemudian hablum minal ard, kepada lingkungan juga bumi di sini ya, sekitar lingkungan. Oke, Ustaz. Iya, oke. Berarti di sini apa saja sih tanggung jawab manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana syairan awal wajibin alal insani marifatul ilahi bistikoni. Yang pertama yang diwajibkan kepada manusia, terutama manusia yang sudah mukallaf ya, yang sudah dibebankan tanggung jawab, yaitu mengenal Tuhannya ya secara yakin. Nah, mengenal Tuhan ini ada kita bisa mengenal dengan 3 cara. Yang pertama melalui wahyu, yaitu dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita nggak ngerti nih dari Al-Quran, maka sudah dipermudah oleh para ulama-ulama salafun soleh melalui karangan kitabnya, yang itu bisa seperti wujud, qidam, baqo dan sebagainya. Kemudian bisa melalui hikmah, maka dalam Al-Quran Allah sering sekali menyindir manusia, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Berpikir dalam artian apa? Berpikir melihat tanda-tanda eksistensi Allah yang ada di bumi ini. Nah, itu bisa dengan cara itu. Yang ketiga yaitu melalui fitrah, tabiat perasaan tentang adanya Tuhan. Pasti semua manusia mempunyai tabiat perasaan, oh saya pasti ada yang menciptakan. Ya, maka tidak benar jika misal ada seseorang yang berkeyakinan anti ketuhanan. Karena biar bagaimanapun manusia tentu dong ada yang menciptakan. Tidak mungkin tiba-tiba bayi tercipta sendiri ya, dari setetes air tiba-tiba tercipta bayi, kan nggak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Itu sih. Iya, berarti di sini hablum minallah ya. Berarti kan di sini kan kita Al-Quran ya, kita mempelajarinya. Kalau misalnya kita tidak paham, ada sebagian ulama-ulama nanti yang akan memahaminya melalui kitab-kitabnya, karang-karangannya ya. Banyak sekali, apalagi sekarang zamannya itu sudah ada terjemahannya ya, tafsir-tafsirnya ya. Ada banyak sekali tafsir Al-Quran itu ya. Apalagi ada hadis-hadis, apalagi sekarang itu zamannya itu ada status WA itu banyak juga para ulama, syekh-syekh, ulama-ulama itu berkata quote-quote-nya itu. Dan itu kan mengambil kesimpulan daripada Al-Quran, hadis maupun dan lain sebagainya, disimpulkan dengan quote-quote yang sangat tren sekali di status WA biasanya itu ya.
Makanya mustahil kalau zaman sekarang itu tidak mengenal Tuhannya ya, karena saking canggihnya teknologi, kecuali yang di pedalaman dan tidak ada orang yang memberitahukan tentang kabar Islam itu sendiri. Benar. Oke Ustadz, di sini terima kasih nih Ustadz penjelasannya tentang tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini Ustadz, kan tadi kan ada 3 ya. Ada Allah. Nah, sekarang yang kedua Ustadz. Hablum minan nas. Jadi bagaimana tanggung jawab manusia kita di bumi ini kepada manusia, hablum minan nas. Ya, dalam hubungan sesama manusia ini bisa di breakdown dalam beberapa bagian. Karena kita di sini berbicara tentang pendidikan ya, maka saya akan berbicara di lingkungan pendidikan saja, bagaimana tanggung jawab seorang murid kepada guru, bagaimana tanggung jawab anak kepada orang tua, maupun sebaliknya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Dan terakhir ada tanggung jawab diri kita terhadap diri kita sendiri. Maka berlakulah kulukum ro'in wa kulukum mas'ulin an royati. Setiap diri manusia itu adalah pemimpin. Nah, dan setiap kepemimpinannya bakal dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Iya, terima kasih Ustaz. Nah, tadi sempat bersinggung tanggung jawab hubungan antara manusia, ada juga seorang anak kepada guru dan juga orang tuanya. Nah, di sini timbul ada supaya kita berilmu juga Ustaz ya. Nah, di sini berbicara tentang tanggung jawab hubungan antar manusia, apa saja tanggung jawab anak terhadap orang tua dan guru? Tanggung jawab pertama, tanggung jawab anak kepada orang tua terlebih dahulu. Yang pertama tentunya harus patuh ya. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua selagi tidak dalam jalan maksiat, maka wajib dituruti. Ya. Bahkan tidak boleh menolak. Dalam Al-Quran pun tidak boleh menolak dengan kata nyuruh-nyuruh aja. Wah, itu udah dosa. Ya. Kecuali nyuruhnya maksiat, boleh kita tidak turuti. Misal ya, kamu ngemis sana di lampu merah, itu boleh kita tolak ya, karena tanggung jawab orang tua kok menafkahi anaknya, seperti itu. Dan juga harus selalu berbuat baik, meskipun misal andai orang tua itu jarang sholat, jarang ibadah lah, tetapi ketika orang tua sudah menyuruh, wajib dituruti ya, meskipun orang tuanya dalam hubungan kepada Allah ini jarang sholat, jarang ibadah, karena itu sudah masuk ranah hubungan dia kepada Allah itu sendiri gitu. Jadi nggak ada sangkut paut ketika orang tua nggak rajin ibadah kemudian nyuruh ke anaknya, terus anaknya ngebantah, lah bapak aja nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nyuruh. Nah, itu dia. Kemudian tanggung jawab seorang murid kepada gurunya, yang pertama sama patuh. Maka ada pepatah yang bilang seorang murid di hadapan guru harusnya memposisikan sebagai mayat. Dalam artian apa? Dalam artian digerakkan kemanapun harus mau, diarahkan kemanapun harus mau, seperti itu. Nggak boleh membangkang atau sampai melawan. Dan juga yang kedua, memandang guru itu dengan pandangan yang mulia. Andai ada murid yang lebih pintar dari gurunya, itu nggak boleh dalam hati mempunyai rasa paling pandai daripada gurunya, sehingga tidak menghargai, seperti itu. Dan juga ketika memanggil guru itu harus pakai gelar. Misalnya Mr. Cipto, nggak boleh manggil Cipto. Nah, itu nggak sopan kan ya, harus pakai gelar. Dan juga yang terakhir, tidak melupakan jasa-jasa guru. Nah, inilah yang sering dilupakan oleh anak-anak murid kita ya. Kalau misalnya kita tidak sempat silaturahmi ke guru, maka cukup kirimkan Al-Fatihah setiap ba'da sholat ke guru yang pernah mengajari kita. Itu cara menghargai. Ya, syukron Ustaz ilmunya Ustaz. Berarti kita di sini istilahnya ihtiraman kepada guru kita, orang tua kita. Seandainya kita memang tidak bisa bertemu ataupun berjumpa, minimal kita kirimkan doa yang terbaik untuk beliau-beliau ini. Apalagi saling berkaitan ya antara orang tua dan guru. Kalau misalnya orang tua itu memberi dari atas ke bawah,
kalau guru dari bawah ke atas. Maksudnya gimana? Orang tua cuma bisa ngasih uang saku, biaya sekolah, nih berangkat sekolah, dari atas ke bawah. Tapi kalau seorang guru dari bawah ke atas, dari yang tadinya tidak bisa baca, bisa membaca, tadinya tidak bisa menulis, bisa menulis. Jadi ada saling keterkaitan. Syukron ini. Nah, kemudian di sini timbul lagi Ustaz. Seberapa penting tanggung jawab orang tua, baik ayah maupun ibu, terhadap keluarganya? Nah, ya, bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap keluarga ya, terutama anak. Nah, dalam tanggung jawabnya orang tua terhadap anak, tentunya orang tua itu harus selalu mencontohkan yang baik dan berbuat baik ke anaknya. Karena jika orang tua sudah baik ke anaknya, maka orang tua ini bakal jadi idola pertama bagi anaknya. Kalau sudah jadi idola kan apa-apa saja dituruti kan? Nah, seperti itu. Al-insan Abdul Ihsan. Sebenarnya manusia itu adalah budak daripada kebaikan. Kalau orang tua sudah baik seperti itu, maka tanpa disuruh pun seorang anak ini akan mencontohkan apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Seperti itu. Misal contoh, orang tuanya sering marah, nyuruh sholat marah, nyuruh ngaji marah. Ada tetangganya yang baik, ya, waktunya azan maghrib dibaik-baikin, nggak dikasarin. Akhirnya nanti si anak ini akan nurut ke tetangganya. Karena tadi kan kaidahnya al-insan Abdul Ihsan. Manusia adalah budak daripada kebaikan itu sendiri. Nah, adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak itu ada 3. Yang pertama, memberi nama yang baik. Ya, nggak boleh memberi nama yang asal-asalan. Pacul lah, cangkul, atau serokan. Kan ada ya nama-nama orang tua dulu ya, diberi nama seperti itu. Kemudian mengajarkan adab. Nah, ini yang sering dilupakan oleh orang tua. Orang tua lebih fokus bagaimana memenuhi kebutuhan anak, tapi adabnya tidak dicontohkan di dalam rumah, seperti itu. Yang ketiga, tentu ketika seorang anak ingin mempunyai keinginan untuk menikah, maka wajib pada saat itu juga orang tua menurutinya. Karena khawatir, misal, Pak, saya mau nikah, terus kamu masih muda, nanti aja 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ditunda. Pada akhirnya nikah enggak, zina iya. Banyak Ustaz zaman sekarang. Banyak kayak gitu. Ya. Nah, maka inilah wanti-wanti terutama orang tua yang mempunyai anak perempuan ya. Karena itu sangat berat sekali tanggung jawabnya, seperti itu. Iya. Ya, berarti seberapa penting tanggung jawab orang tua ini, berarti intinya adalah sebagai uswatun hasanah. Jadi anak ini akan apa istilahnya, orang tua ini sebagai figur. Dan banyak sekali kalau orang tuanya ini soleh, kemudian juga melihat kerja keras ayahnya, juga kadang-kadang anak ini akan mengikuti jejak-jejak orang tuanya. Oh, orang tua saya kiai. Nah, biasanya ada beberapa anaknya ini, mungkin tidak semuanya ya, tapi hanya ada beberapa itu mengikuti jejak-jejaknya itu. Oh, orang tua saya ini seperti ini, jadi profesi seperti ini. Biasanya ada sebagai anaknya jadi seperti ayahnya ataupun ibunya, seperti itu ya. Berarti kan uswatun hasanah. Iya. Oke, di sini Ustadz, ada nggak sih cara kita agar lebih merasa punya tanggung jawab? Kan kadang juga manusia kalau diberi tanggung jawab kadang tidak punya rasa bertanggung jawab ya. Nah, di sini jadi sense of belongingnya, jadi rasa mempunyai tanggung jawabnya, seperti itu. Ada nggak sih supaya kita itu lebih bertanggung jawab? Yang pertama tentu pola mindsetnya harus dirubah. Ketika kita misal diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah, mobil, dan lain sebagainya, atau mungkin rezeki anak, maka mindset kita harus dirubah bahwasanya itu bukan milik kita, tetapi adalah amanah yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita gak jauh sih kayak tukang parkir ya, jaga motor kan gak enak kalau gak dijagain, apalagi sampai hilang, apalagi sampai lecet.
Apalagi ini yang nitipin adalah yang menciptakan kita sendiri. Nah, kalau sudah mindsetnya dirubah seperti itu, jangankan memarahi anak, memukul saja nggak berani. Karena dia tahu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam hati anak tersebut ada kalimat tauhid, dan anak juga sebagai penerus tauhid. Malaikat saja tidak berani memukul, menyiksa manusia yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Kok manusia berani ya mengkasari sesama manusia, atau mungkin saling membunuh atau saling menyiksa, padahal di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Meskipun orang itu misal jarang sholat ya, jarang sholat, tetap ada keimanan, setitik keimanan itu tetap dihargai dan tidak berkurang nilainya, seperti itu. Itu saja sih, mindsetnya harus dirubah, bahwasanya yang ada di dunia ini adalah amanah. Kan kalau kita merasa memiliki, misal Mr. Cipto memiliki motor atau memiliki anak dah ya, terus ada orang yang nasihatin, Mister jangan sering marah-marah sih sama anaknya, apalagi sampai mukul. Lah anak-anak saya terserah saya dong, kan gitu prinsipnya. Jadi seenaknya kalau kita merasa memiliki, tapi kalau merasa ini adalah amanah maka bakal dijaga dengan benar-benar. Seperti itu, Mister. Iya, berarti di sini kita simpulkan semua apa yang kita miliki, semua rezeki kita ini adalah titipan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan, harta kekayaan kita ini titipan untuk kita ini untuk beramal soleh. Kita misalkan mendapat pendapatan setiap bulannya misalkan ya, itu rezeki kita ini itu adalah titipan dari Allah. Ya, janganlah kita untuk mengeluarkannya untuk makan dan minum saja. Kita sebagai kita harus untuk berzakat, sedekah, walaupun itu cuman 5.000, 10.000 minimal kita ada untuk orang lain, karena sebagian dari rezeki kita itu ada hak untuk orang lain, hakun lisa ilin mahrum. Jadi ada hak orang lain di sini, dan juga anak ini kan sebagai titipan, istri juga titipan. Jadi jangan semena-mena, jangan semena-mena gitu ya. Jadi ada teringat juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan berpulang kepadanya. Kita akan kembali kepadanya. Maka kita di sini adalah sebagai khalifah saja. Jadi kita beribadah dan juga kita melakukan, ya bolehlah kita mencari rezeki, tapi kita di sini sebagai khalifah di muka bumi ini dan kita akan kembali kepadanya. Gitu ya Ustaz ya. Iya. Oke, terima kasih Ustaz. Ini penjelasannya. Oke, baik para netizen Cordova 2 channel. Berakhirnya kita di sini, semoga Ramadan kita kali ini mendapatkan rahmat dan juga serta pahala yang tidak terputus-putus. Dan juga semoga kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan sanlat berikutnya yang disediakan oleh kami dan juga para narasumber yang mumpuni insya Allah. Cukup sekian, mari kita tutup doa dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.